Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita pada derajat yang tinggi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada hari ini berada di taman-taman surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mulai membahas kitab kita ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, kitab dari karangannya Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Baik, sebelum mulai seperti biasanya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa dawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in. Wa khususan sayyidina Muhajirin Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, wa usulim wa furim tumira sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zainal Habsyi bin Al-Habsyi. Thumma ila ru'is Hujjatul Islam, sahib kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Thumma ila ru'ayar batil aimatil mujtahidin wa muqallidin fid din, ulama amilin fuqahal muhaddisin wal qurra wal mufassirin, sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini hari kita pertama belajar kitab ini ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai siapa itu Imam Ghazali. Betul ya? Sekarang kita akan bahas mengenai kitabnya Bidayatul Hidayah, artinya adalah awalnya hidayah. Silakan dibuka halaman 1. Muqaddimah. Saya bacanya dari belakang. Yang mau bacanya dari belakang liatin boleh juga, tapi nggak ada harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, innal huda, sesungguhnya petunjuk itu adalah hudallah, adalah petunjuknya Allah.
adalah petunjuk dari Allah dan menuju kepada Allah. Selain daripada itu namanya bukan petunjuk. Petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya harus dari Allah. Kalau petunjuk dari setan, walaupun kelihatannya kayaknya menyuruh mau mengerjakan kebaikan, nah itu bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gitu setan nyuruh menunjukin kebaikan, ada kadang-kadang untuk mencegahmu mengajak kepada kebaikan yang lebih baik. Tadi pagi nih, setannya bilang kayak gini, udah gak usah ngaji, di rumah aja baca Quran, di rumah aja salat duha, di rumah aja masak buat keluarga. Ibu-ibu sedikit sekalian, di rumah aja salat duha, bagus apa gak bagus? Bagus, gitu ya. Di rumah aja baca Quran, bagus apa nggak bagus? Bagus. Tapi maksudnya setan tersebut adalah untuk mencegahmu dari kebaikan yang lebih baik, yaitu hadir di majelis talim, majelis ilmu. Itu bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari setan. Nah, kita kalau nggak tahu gitu kan, ini sebenarnya bisikan ini dari setan apa dari Allah nih? Ini petunjuk nih dalam hati kita nih, kita nggak tahu nih. Ini dari setan apa dari Allah nih? Kok kayaknya ngajaknya kepada kebaikan, tapi saya nggak yakin nih. Gimana caranya? Cobalah untuk berzikir. Cobalah buat zikir. Kalau kemudian bisikannya tersebut melemah, berarti itu adalah bisikan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah tapi gitu ya. Ya Allah, mohon perlindungan padamu ya Allah, gitu ya. Hasbunallahu ni'mal wakil, gitu kan. Ni'mal maula wa ni'man nasir, baca tuh berapa kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Nah, itu kalau kemudian bisikan yang tadi itu melemah, nah itu berarti pertanda bahwa itu adalah dari setan. Sebab kalau bisikannya dari Allah, kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya, malah tambah semakin menguat bisikannya. Atau misalnya begini, kul innal huda hudallah, bisikannya tidak menuju kepada Allah, bisikannya menuju kepada hal-hal yang lain, gitu ya. Hal-hal untuk kita berbuat keburukan. Nah, itu jalan baik tidak akan menempuh dengan jalan yang salah, nggak mungkin. Misalnya gini, mau nyuri duitnya suami buat saya sedekahin, sedekahnya benar. Nyuri duitnya suami nggak benar gitu, salah. Nah, itu nggak mungkin jadi petunjuk dari Allah, nggak mungkin, nggak ada ceritanya. Makanya teman-teman sekalian, anak-anak SMA tuh atau anak kuliah tuh banyak yang digodain dengan cara-cara yang seperti itu. Ada orang-orang zaman sekarang tuh yang suka bawa mereka kepada agama yang ekstrim, begitu ya, nyuruh mereka jihad, masuk ISIS. Iya, masuk ISIS, suruh nyuri duit orang tuanya dibuat pergi jihad. Nah, kalau mau jihad bener menuju Allah, nggak bakalan pakai nyuri duit orang tuanya. Pernah ada seorang mahasiswi cerita sama saya, ya Allah Ustazah, saya pernah tuh ikutan yang begituan. Sampai 3 bulan saya nggak pulang Ustazah. 3 bulan saya nggak pulang. Sampai selama beberapa waktu itu dia bilang, saya nggak pernah ketemu orang tua saya nggak mau sama orang tua saya, dan menganggap bahwa orang tua saya itu tidak beriman. Ya Allah, serem bener. Dia bilang gitu, karena benar-benar dicuci otak. Ya itu teman-teman sekalian, petunjuk dari Allah nggak akan seperti itu. Petunjuk dari Allah tuh kebaikan membawa kebaikan, membawa kebaikan. Ibu-ibu kalau pergi pengajian gitu ya, tapi suaminya ngelarang, udah deh nggak usah ngaji gitu. Itu seharusnya jadi pertanyaan, nih apa nih yang bikin kita nih jadi kemudian berat di suami gitu. Oh, mungkin kayaknya kalau pulang ngaji suka nuntut-nuntut sama suami, bang beliin saya tas kayak penyanyi si Buno, gitu ya. Nah, itu kan jadi nggak benar tuh. Atau mungkin ngajinya sih sampai jam 12 tuh, tapi kelayaban habis itu, pulangnya jam 7 malam, gitu ya. Padahal ngajinya dari pagi gitu kan, perginya yang lain-lain kemana-mana gitu, nggak pakai bilang. Ntar kalau bilangin sama suaminya, bang nggak boleh lo ngalangin istri ngaji. Nah itu tuh berarti yang salah bukan mengajinya kan, yang salah apanya? Yang salah apanya? Ngelayapnya.
Itu hidayah Allah akan membawa kepada hidayah yang lain-lain lagi. Qul innal huda hudallah. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya petunjuk itu hanya satu, yaitu petunjuk dari Allah dan menuju ke Allah. Itu baru petunjuk. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Qaddasallahu ruhah wa nawwarallaha darihah, amin. Berkata Imam al-Alim al-Allamah, alim orang yang mengetahui ilmu, al-imam artinya pemimpin. Orang yang dianggap sebagai pemimpin di masyarakatnya itu boleh dipanggil dengan julukan imam. Jadi aneh juga kalau kemudian seperti Sayyidina Ali, ada sebagian orang yang tidak mau menyebutnya dengan istilah Imam Ali. Sebenarnya teman-teman saudaraku sekalian, disebut Imam Ali sama bolehnya dengan kita menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan Imam Abu Bakar. Sama bolehnya dengan menyebut Imam Ghazali dengan Imam Ghazali, gitu kan? Jadi jangan kemudian, dia kok nyebut Sayyidina Ali, Imam Ali, wah ini berarti ini lain ajarannya sama kita nih. Oh, nggak gitu juga. Yang namanya imam, Imam Syafi'i aja imam. Menurutmu Imam Syafi'i sama Sayyidina Ali muliaan yang mana? Muliaan Sayyidina Ali lah, kan begitu ya? Tapi kalau dibilangin muliaan mana Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali? Muliaan mana Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali? Muliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanallah, gitu ya. Sebab beliau adalah sahabat yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, panggilan imam, gitu ya, itu tidak menunjukkan apapun. Kita panggil Imam Ghazali dengan panggilan Imam Ghazali. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang, misalnya kayak Habib Umar bin Hafid, orang mau manggilnya Imamuna Umar atau Imam Umar bin Hafid misalnya, boleh apa enggak? Boleh-boleh aja, asalkan memang sudah dalam kapasitas untuk dianggap sebagai pemimpin di zaman sekarang ini, gitu. Asalkan tidak menimbulkan perdebatan, itu nggak jadi masalah. Kalau misalnya kayak gini, imam besar umat Indonesia, nah kalau orang Indonesianya semuanya sepakat sih nggak apa-apa. Kalau orang Indonesianya kebanyakan mayoritasnya sepakat menjadikan dia sebagai imam, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian menimbulkan banyak hal yang kemudian orang-orang di Indonesia pada nggak setuju, gitu ya, nah itu sebaiknya jangan, daripada menimbulkan polemik di masyarakat kita. Berkata Asy-Syaikh itu artinya guru, al-imam yaitu pemimpin, al-alim orang alim. Orang alim ini perbedaan pendapat nih di masyarakat kita. Di masyarakat kita orang disebut orang alim tuh kalau kemudian orangnya itu soleh, ya, alim banget loh orang itu. Kayaknya tuh kesannya soleh, rajin ibadah, rajin sholat, disebutnya orang alim. Padahal teman-teman saudara sekalian, yang namanya orang alim adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Saya orang alim bukan? Orang alim saya. Saya orang alim. Ustazah Khadijah ini orang alim bukan? Orang alim. Apakah artinya saya rajin ke masjid? Bukan berarti seperti itu, tapi saya adalah orang yang belajar ilmu sehingga kemudian saya mengetahui ilmunya. Kan gitu ya? Ibu-ibu orang alim bukan? Belum tentu ngamalin ilmu ya. Orang alim tuh belum tentu ngamalin ilmunya, tapi berilmu gitu. Berilmu. Ibu-ibu tahu gitu hukumnya segala sesuatu beserta dengan dalil-dalilnya. Itu namanya orang alim. Jadi kalau saya bilangin, apakah ibu-ibu ini orang alim? Bukan. Ibu-ibu orang awam, bukan orang alim. Ya Bu ya. Ibu orang alim apa bukan? Bukan. Jadi jangan saya orang alim. Jangan ya nih gitu. Tadi Ustazah boleh. Saya kan pesantren dulunya. Saya belajar ilmu-ilmu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, Ustazah apa sih hukumnya ini? Nih Ustazah keluar darah di tanggal sekian, di tanggal sekian. Saya nih head apa bukan? Saya bisa jawabnya karena saya berilmu. Saya punya ilmunya, jadi saya tahu ilmunya, gitu ya. Itu karena saya adalah alim. Saya orang yang berilmu begitu. Bukan alim artinya alim sopan, santun, rajin ibadah, bukan.
itu namanya soleh. Ibu-ibu sekalian, soleh lain sama alim. Dia adalah perempuan yang solehah, lain dengan dia adalah perempuan yang alim. Alim itu lain lagi. Alim adalah berilmu. Lawannya alim, gitu ya. Lawannya alim tuh bukan tidak soleh, bukan. Apalah? Bukan perempuan bandel, bukan. Lawannya alim adalah orang awam. Ada orang alim, ada orang awam. Orang awam itu orang yang enggak ngerti ilmunya, pokoknya ikut apa yang disebut sama para ulama. Orang alim itu jamaknya ulama. Satu orang namanya dia disebut orang alim. Tapi kalau orang banyak namanya ulama. Para ulama. Jadi kalau para baru ulama, kalau satu alim. Cuman karena di masyarakat kita itu kayaknya tuh orang alim itu bukan orang berilmu gitu ya. Kayaknya orang soleh sebutnya alim, kayak begitu. Dan ulama itu kayaknya orang yang berilmu tuh baru namanya ulama. Jadi satu aja disebutnya ulama. Dia adalah seorang ulama terkemuka. Padahal satu orang. Itu nggak bisa padahal istilah kayak begitu. Dia adalah orang alim terkemuka, bukan ulama terkemuka. Jelas ya? Itu hanya perbedaan istilah aja sih di masyarakat yang salah kaprah. Sama kayak istilah haji. Dia Pak Haji, dia Bu Haji. Orang haji itu sebenarnya adalah istilah untuk orang yang sedang mengerjakan haji. Jadi kalau misalnya ditanyain gitu, kamu haji? Oh, bukan. Enggak, saya enggak haji. Ibu-ibu sekalian, kamu haji bukan? Tahun kemarin kamu haji? Tahun kemarin saya haji, sekarang mah enggak. Cuman di masyarakat kita, ini paham gak sih ibu-ibu? Cuman di masyarakat kita, itu istilah haji itu kan dipakai untuk orang yang pernah haji, bukan orang yang sedang haji. Gara-garanya orang waktu di sana, di Arab Saudi sana, yang lagi pada pergi haji, selalunya kan dipanggil haja. Ini gitu ya kalau perempuan. Kalau laki-laki ya haji gitu. Sehingga akhirnya kemudian panggilan itu kebawa sampai pulang, kemudian dipanggilnya Pak Haji atau Bu Hajah. Padahal itu panggilan buat orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Saya di Arab aja dipanggil haji. Masa saya udah pulang ke Indonesia nggak dipanggil haji? Nah orang Arabnya sih bener, kita dipanggil haji di sana karena kita lagi haji di sana. Jelaskah? Jadi gimana dong Ustazah? Nggak usah gitu, nggak usah. Makanya saya nggak suka tuh dipanggil Ustazah, Hajah, Halimah. Berbeda dengan Ustazah. Teman-teman sekalian, Ustazah itu guru. Walaupun saya tidak sedang mengajar, saya adalah seorang guru. Itu profesi. Sedikit sekalian yang saya muliakan, orang yang sedang nyupir, gitu ya. Tapi pekerjaannya nyupir. Atau gini, orang yang sedang nyupir, gitu ya, tapi dia bukan sopir. Apakah dia disebut sopir? Tidak. Paham nggak maksud saya? Ini saya nih lagi sama kakak saya. Kakak saya yang nyetirin karena dia bisa nyetir. Apakah kakak saya ini adalah seorang sopir? Bukan. Dia bukan sopir, sembarangan. Marah dia kalau disebut sopir, gitu ya. Dia bukan sopir gitu kan. Nah itu teman-teman saya sekalian saya muliakan. Sama halnya dengan ustazah, itu profesi. Maksudnya pekerjaan. Pekerjaan saya adalah mengajar, gitu ya. Jadi kalau disebut ustazah, ya emang saya mengajar gitu. Jadi nggak apa-apa saya kalau disebut ustazah. Kalau Ustazah Khadijah, beliau mengajar, gitu ya. Tapi beliau kan nggak ngajar, mimpin sholawat. Sebenarnya nih, mohon maaf nih ya, mohon maaf Ustazah ya, maaf Ustazah. Sebenarnya Ustazah Khadijah nih nggak sebaiknya dipanggil ustazah. Karena beliau tidak mengajar, beliau hanya memimpin sholawat. Panggilannya apa? Hubabah. Kita panggil mulai hari ini Hubabah Khadijah. Hubabah tuh kan, yang mimpin sholawat kan pantasnya Hubabah. Mulai hari ini kita panggil dia Hubabah ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ustazah itu ya macam syekh kayak gini, seorang guru gitu yang mengajar. Panggilnya syekh. Qala Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah. Jadi sekali lagi arti alim adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Lawannya alim apa? Awam. Gitu ya. Lawannya alim adalah awam. Lawannya ustadz, lawannya syekh apa? Murid.
Lawannya syekh adalah murid. Ada guru, ada murid gitu. Nggak disebut guru kalau dia nggak punya murid. Iya nggak? Gitu ya. Al-allamah, apa artinya allamah? Allamah itu namanya sighah mubalaghah dari kata-kata alim. Orang yang banget pinternya. Orang yang banget pinternya. Orang alim, tapi bukan hanya sekedar alim, tapi allamah. Makanya saya tadi bilang, kalau saya nih Halimah Ali terus disebut alim, iya apa enggak? Iya, tapi kalau disebut allamah, enggak. Gitu, saya alim doang, bukan allamah. Allamah tuh orang yang sangat-sangat berilmu, sangat pandai, sangat menguasai satu bidang ilmu atau sangat menguasai banyak bidang ilmu. Itu baru disebut sebagai allamah. Hujjatul Islam, bahkan beliau bukan hanya allamah tapi hujjatul Islam. Artinya adalah boleh dijadikan alasan bagi umat Islam, bagi Islam. Teman-teman sekalian, nih ya. Alasan kita mengerjakan sesuatu, dalil kita mengerjakan sesuatu selalunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita nih misalnya mau sholat, nama sholatnya sholat qada hajat, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ibu pernah dengar ada sholatnya namanya sholat pilkada. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh gitu ya. Ini kayaknya sholat qadaul hajah karena masih pakai bahasa Arab gitu, jadi ibu bingung gitu jawabnya. Jadi udah yang jelas aja deh. Sholat pilkada ada apa kagak? Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada. Ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Nabi Muhammad diriwayatkan nggak pernah kok mengerjakan sholat yang namanya sholat pilkada itu tadi gitu, nggak ada ceritanya. Sama kayak saya pernah tanya Ustaz, ada sholat nisfu Sya'ban? Oh nggak ada. Saya bilang nggak ada. Nabi Muhammad nggak ada ngerjain sholat yang namanya sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Jadi kalau mau ngerjain sholat yang memang sudah ada aja dikerjakan pada nisfu Sya'ban nggak jadi masalah. Sholat duha dikerjakan pada hari nisfu Sya'ban kan nggak apa-apa gitu ya, asalkan memang waktunya pagi, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, hak dalil kita mengerjakan sesuatu selalunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Muhammad kalau mengerjakan sesuatu nggak pakai ditanya dalilnya, emang Nabi Muhammad dalil? Kan gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan ini? Dia nggak ada ceritanya. Kata Nabi, ini saya ini dalilnya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kenapa kita ngerjain seperti ini? Karena Nabi pernah ngerjain seperti itu. Kan gitu. Itu namanya dalil. Nah, hujjatul Islam artinya adalah dalil bagi umat Islam. Dalam artian kalau ada orang enggak hafal ayatnya, enggak tahu ayatnya, enggak tahu hadisnya, tapi Imam Ghazali kerjain, itu sudah cukup sebagai dalil. Kenapa? Sebab beliau adalah hujjatul Islam, hujjah bagi orang Islam. Kenapa kok bisa ada orang sampai mencapai makom yang seperti itu, derajat sampai jadi kayak nabi gitu ya, jadi kayak hujjatul Islam? Karena alimnya beliau, alamahnya beliau, dan karena beliau mengamalkan ilmunya, dan karena beliau adalah arif billah, orang arif yang sangat terkemuka, orang yang mengerti tentang urusannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kemudian sudah layak apa yang beliau kerjakan itu sebagai sebuah pembenaran atas sesuatu. Dan teman-teman sekalian, sampai dengan sekarang yang dapat julukan hujjatul Islam baru Imam Ghazali doang. Baru Imam Ghazali doang. Yang lain-lain nggak ada. Apakah artinya kalau mengerjakan sesuatu itu yang bisa dijadikan dalil hanya Imam Ghazali doang? Kalau beliau kerjain berarti emang boleh gitu secara Islam? Banyak yang lain-lain juga. Cuman memang yang dibenarkan dapat julukan yang seperti itu hanya Imam Ghazali. Selebihnya sih kita misalnya gitu ya, kita nggak tahu hukum sesuatu, tapi Imam Syafi'i mengerjakan, itu sudah cukup kok jadi alasan. Atau bahkan di zaman sekarang ini teman-teman sekalian, saya kalau nggak tahu dalil sesuatu, tapi saya lihat Habib Umar mengerjakannya, saya sudah boleh mengerjakannya. Kenapa? Karena yang saya tahu beliau dalam sepanjang hidupnya,
sepanjang yang kita paham, tidak pernah mengerjakan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haddad itu sampai orang-orang pokoknya asal Imamul Haddad ngerjain ya berarti udah boleh gitu. Mereka kerjain apa yang dikerjain sama Imamul Haddad. Imamul Haddad itu beliau mengatakan tentang dirinya, "Ma min sunnatin sannahan nabi illa wa anni arju qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad kecuali semua dari kesunahan tersebut sudah pernah saya mengerjakannya. Saya mengerjakannya. Tidak ada satu sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad kecuali saya sudah pernah mengerjakannya. Sunnahnya makan roti cocol cuka udah pernah dikerjain. Sunnahnya sholat 1 rakaat dengan 10 juz Al-Quran udah pernah dikerjain gitu. Nah kita udah pernah sholat sampai bengkak telapak kaki pernah dikerjain sama Imamul Haddad. Semua yang pernah dikerjain sama Nabi pernah juga dikerjain sama Imamul Haddad. Waduh, kita ini dengerin doang gitu ya Pak ya. Sunnah bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Kita bangun malamnya pernah, bengkak telapak kakinya juga pernah, tapi dalam waktu yang terpisah. Sholat malam pernah, bangun malam pernah, bengkak telapak kaki juga pernah, tapi sebabnya beda-beda. Gitu ya. Ya Allah, nggak dalam satu waktu begitu ya. Kalau Imamul Haddad udah pernah tuh ngerjain semuanya tuh. Alaihi ridwanullah. Teman-teman sekalian, apa sih bedanya antara ulama yang kayak Imam Ghazali nih dengan ulama-ulama yang ilmunya banyak tapi nggak ngamalin juga ada, atau ulama yang nggak berilmu sekalian tapi bicara pinter gitu ya, kelihatannya kayak orang pinter gitu. Beda loh antara orang pinter beneran sama kayak orang pinter. Ya Mbak ya, orang pinter beneran malah seringnya bergaya kayak orang kayak orang nggak pinter. Tapi kalau orang yang pura-pura pinter banyak gitu ya. Waduh, kalau ngomong panjang gitu kayak orang pinter, padahal ilmunya nggak ada gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini apa bedanya? Yuk kita mau lihat ulama akhirat sama ulama dunia, ini apa bedanya? Teman-teman sekalian, ulama akhirat punya 3 hal: ilmu, ibadah, rahmat. Nah, 3 hal ini pasti dipunyain sama ulama-ulama akhirat. Seperti Imam Ghazali, Imamul Haddad, ulama-ulama yang sekarang, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, para ulama-ulama gitu. Sayyidina Sayyid Maliki misalnya gitu, dan semua ulama-ulama yang ada ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Nih sekarang juga masih banyak ulama-ulama yang dari kalangan-kalangan dari Hijaz dan lain sebagainya gitu. Teman-teman sekalian, mereka punya 3 hal ini: ilmu, ibadah, rahmat, kasih sayang ya kepada umat. 3 hal ini pasti dipunya sama para ulama, pasti dipunya. Ilmu, ibadah, rahmat. Kalau nggak punya ilmu ya namanya bukan ulama, kan begitu ya? Bukan orang alim namanya, bukan ulama. Yang kedua punya ibadah. Kalau ilmu doang tapi ibadahnya kagak ada, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Katanya Sohibul Zubat seperti itu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia bilang ini wajib tapi dia tidak mengerjakannya. Dia bilang ini haram tapi dia sendiri mengerjakannya. Alimun, orang alim, bi ilm, orang alim itu maksudnya orang berilmu. Bi ilmihi lam ya'malan, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Serem bener. Merujuk dari hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam ala thalatha rijal. Katanya Nabi Muhammad, pertama kali neraka itu bakal dinyalakan sama 3 kelompok orang. Siapa itu? Penyembah berhalakah? Munafikkah? Atau para koruptorkah? Atau orang-orang kafirkah? Seperti apa? Siapa yang pertama kali dinyalakan api neraka kepada mereka? Yang pertama katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, orang berilmu. Orang berilmu. Serem ya. Ya Allah. Makanya tuh, Ustaz Halimah berilmu apa enggak? Berilmu. Ini nih serem nih. Ibu-ibu berilmu apa enggak?
Awam, ibu ya? Ibu orang alim bukan? Berarti udah pasti nih, ibu-ibu nggak bakalan termasuk dalam kelompok orang yang pertama kali api neraka akan dinyalakan kepadanya. Ya Allah, serem benar. Ini orang yang berilmu nih dihadapin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Siapakah kamu?" Dia bilang, "Ya Allah, saya adalah orang yang telah Engkau karuniakan kepada saya ilmu. Kemudian saya mengajarkannya karenamu ya Allah." Katanya Allah, "Saya berikan kepadamu ilmu, betul. Kamu mengajarkannya kepada orang lain, betul. Tapi kamu mengerjakan itu karena aku, tidak," kata Allah. Ilmu kamu ajarin doang, tapi kamunya sendiri nggak bikin kamu jadi bener gitu. Serem kan? Kamu tidak mengamalkan ilmu tersebut dan kamu mengajarkannya hanya karena dibilang, "Oh si fulan pinter, oh si fulan ilmunya banyak, oh si fulan kata-katanya sangat bagus, oh si fulan bisa bawa hati, wow," gitu. Waqad qila lak dzalik, dan itu semuanya pujian yang seperti itu sudah kamu dapatkan di dunia. Fadkhulin nar fannaru aula bik, masuklah ke dalam neraka, neraka lebih berhak bagimu. Yang kedua, qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Allah tanya, "Man ant?" Kamu siapa? "Ya Allah, Engkau telah ajarkan kepada kami Al-Quran, dan kami pun membaca Al-Quran dengan suara kami yang sangat indah karenamu ya Allah." Kata Allah, "Aku ajarkan kepada kalian Al-Quran, iya. Kalian membawakan Al-Quran tersebut, membacakan Al-Quran di hadapan umatku, iya juga. Gitu ya. Tapi kalian melakukannya karena aku, tidak." Kata Allah, "Kamu baca Al-Quran depan orang cuman buat dibilang, wah suaranya bagus, merinding. Kalau dia baca Al-Quran merinding. Gitu ya. Wah, ini bulu-bulu berdiri semua nih. Kayaknya malaikat lagi datang gitu. Kalau dia yang baca Al-Quran tuh enak banget gitu." Waqad qila lak dzalik, dan semuanya itu sudah disampaikan kepadamu waktu di dunia. Al-Quran tidak merubahmu menjadi baik. Al-Quran hanya sampai di lisan-lisanmu, akan tetapi tidak sampai di dalam hatimu. Firman-firmanku hanya kamu senandungkan di lisanmu, tapi tidak mampu untuk membersihkan otak dan hatimu. Hatimu masih dipenuhi kebencian, hatimu masih dipenuhi dengan perasaan lebih baik, hatimu tidak punya kasih sayang terhadap sesama. Fadkhulin nar fannaru aula bik, masuklah ke dalam neraka, neraka lebih baik bagimu. Serem. Alhamdulillah kita suaranya kagak bagus-bagus amat. Alhamdulillah bacaan Quran kita kagak bagus-bagus amat. Ini ibu-ibu dari tadi nih, alhamdulillah saya orang alim kagak. Saya juga baca Al-Quran sore bagus kagak. Selamat. Ya Allah, ini yang disebut orang semakin tinggi anginnya, semakin tinggi pohonnya, semakin sulit mempertahankan diri ketika angin menerjang. Ujian-ujian dunia kan luar biasa ibu ya. Pengen pujian, pengen materi, ya Allah. Menjadikan segala sesuatu karena Allah bukan hal yang mudah. Yang ketiga, katanya Nabi Muhammad, awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam. Yang pertama kali neraka jahanam dinyalakan nih kepada 3 orang. Yang ketiganya adalah orang kaya. Orang kaya. Nih ibu-ibu juga alhamdulillah. Suaranya bagus kagak, orang alim kagak, orang kaya juga kagak. Orang kaya, ibu-ibu sekalian sekalian, dia kaya raya dan sedekah pula. Widih, ya Allah, luar biasa ya. Dihadapin kepada Allah SWT. "Man ant? Kamu siapa?" "Ya Allah, saya adalah orang yang telah Engkau mudahkan rizki saya di dunia ya Allah. Dan harta darimu tersebut aku gunakan untuk memberi kepada orang-orang karenamu ya Allah." Kata Allah, "Aku bagi kepadamu harta, benar. Dan kamu membagi-bagikannya, itu segitunya yang dibagi-bagiin. Gimana yang pelit gak mau bagiin? Itu segitunya orang alim tadi yang ngajarin. Gimana yang alim tapi gak ngajarin? Karena lebih tertarik dengan urusan dunia misalnya, gak mau ngajar gitu ya. Lebih seneng usaha aja gitu, lebih seneng, lebih besar lagi dosanya.
Segitunya yang suaranya bagus dipakai baca Al-Quran. Gimana kalau yang suaranya bagus dipakai buat nyanyi? Kira-kira. Sehingga sekalian, katanya Allah kemudian, aku kasih harta benar, kamu kemudian membagikannya kepada orang lain benar, tapi kamu membagikannya karena aku enggak. Kamu seneng aja gitu dibilang orang dermawan, kamu seneng aja gitu. Atau kamu bagi-baginya karena kepengen harta kamu semakin bertambah lebih banyak lagi. Dan udah saya kasih kan? Emang bener kan? Saya kasih tambahan lebih hartamu ketika kamu mensedekahkannya. Saya lipatin. Ya udah, itu balasan buat kamu, dariku nggak ada. Fannaru aula bik, masuklah ke dalam neraka lebih berhak bagimu. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, nah ini orang alim akhirat, punya ilmu gitu ya. Kemudian yang kedua punya ibadah. Dan emang bener-bener deh, ya Allah, ibadahnya orang-orang yang alim tuh kita nggak ada apa-apanya, ibu-ibu sekalian. Ibadahnya orang berilmu nggak ada apa-apanya kita. Ibadahnya Habib Umar, ibadahnya Habib Zain bin Smith, ibadahnya Habib Hasan Syatiri, ibadahnya Habib Abu Bakar Asgaf Gresik, ibadahnya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, ibadahnya para wali-walinya Allah nih. Ya Allah. Nggak ada apa-apanya. Saya kemarin jumpa sama cucunya Habib Ali Batu Pahat. Ke rumah saya sih dia. Kemarin hari Ahad. Kemarin lusa ya. Iya. Ali Drus. Habib Ali Drus Batu Pahat. Habib Ali Drus, beliau sudah wafat. Itu beliau adalah anak dari Habib Ja'far bin Ahmad Ali Drus. Habib Ja'far bin Ahmad Ali Drus salah satu dari gurunya Habib Umar bin Hafid, salah satu dari gurunya Habib Zain bin Smith gitu ya. Artinya waktunya belum lama. Habib Umarnya kita masih ketemu, cucunya beliau saya masih ketemu, masih baru datang ke rumah saya berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, hari Minggu kemarin. Jadi teman-teman saya sekalian, artinya kan ini zamannya masih belum terlalu lama gitu ya. Itu beliau diriwayatkan dalam 10 menit baca qul huwallahu ahad 10.000 kali. Pernah ada yang ngetes seorang murid nih, seorang santri gitu ya, belajar berguru kemana-mana, datang ke Habib Ja'far. Dia bilang, Bib, afwan, nih aneh nih punya penyakit hati nih Bib, nih nggak mau terganggu hati. Ini bagus nih orang kalau kayak begini, nggak mau hatinya rusak gitu ya. Jadi kepengen biar hati aneh bisa bener Bib. Ana udah cobain Bib 10 menit boro-boro dapat 10.000 Bib, 1.000 aja kagak dapet Bib. Aneh nih Bib, si jahil ini Bib. Dia bilang, cobain 10 menit itu boro-boro dapat 10.000, dapat 1.000 aja nggak dapet aneh Bib, 10%-nya aja nggak dapet. Jadi anak Bib waktu dengar katanya orang-orang antum bisa baca 10 menit 10.000 tuh aneh nggak percaya Bib. Nih aneh nih kotor nih Bib, hati aneh nih Bib, tolong sembuhin Bib, tolong sembuhin. Kesian Habib ini. Padahal urusannya sih pengakuannya orang nggak peduli beliau ya. Cuman kesian sama si satu nih, si orang Bahlul ini tadi nih. Kayak kita ini yang suka nggak percayaan, suka suuzonan. Dia bilang, yuk sini nak, sian dah kamu sini. Ayo, kamu pegang tasbihnya. Iya deh Bib, aneh yang pegang tasbihnya Bib. Kan kalau tasbih yang itu 100 kan susah. Jadi dipegang tasbih, udah ada tuh tasbih yang cetek tuh yang ada angkanya tuh. Dah, kamu pegang situ ya. Iya Bib. Udah lihat jamnya, udah ada tuh jam tangan Bu, kan baru-baru aja waktunya. Habib Ja'far nih, Habib Umar berguru sama beliau. Habib Umarnya aja masih umur 50-an tahun, kan baru-baru aja. Udah ada tuh jam tangan. Lah yuk dilihat jamnya, udah pas. Ya akhir Bib, udah pas Bib. Ayo Bib, bismillah. Yuk, kamu yang hitung ya. Iya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan bacanya padahal. Biasa aja gitu, enggak yang kita kan kalau baca mau cepet-cepetan suka kayak begitu. Itu hurufnya apa gitu ya. Ya ampun, luar biasa bener. Ibu-ibu sekalian, dulu saya baca Al-Qur'annya pelan, ngeja, masih kecil-kecil.
Abis itu mulain bisa baca Quran. Itu waktu pertama kali bisa baca Quran, buru-buru gitu kayaknya. Udah, bisa cepet nih. Saya bisa baca cepet, kenapa harus baca lambat? Perasaan saya kayak begitu. Kalau dalam waktu 20 menit saya bisa baca 1 juz Al-Quran, kenapa saya bacanya dalam setengah jam? Kayak gitu perasaan saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya deh, mau baca deh. Teman-teman saya sekalian, subhanallah, subhanallah. Dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Kemudian tuh kalau baca Quran itu, saya selalu berpikirnya, kalau saya masih bisa menikmati Al-Quran, kenapa harus cepet-cepet? Gitu. Kalau saya bisa menikmati Al-Quran, kenapa harus cepet-cepet? Sama aja kayak ibu-ibu nih. Ibu-ibu bisa nggak makan cepet? Bisa. Makan cepet gitu, gitu, makan cepet gitu. Bisa apa nggak? Bisa. Ibu Mena seneng nggak kalau makan cepet? Nggak enak. Kenapa kalau kita masih bisa menikmati makanan kita, jadi ketahuan rasanya semuanya, kenapa harus cepet-cepet? Kan gitu. Kita malah suka aneh kalau sama anak kita. Nah, makan jangan buru-buru gitu dong, dinikmatin dong nak. Mama masaknya sejam. Kan gitu tuh, makan tuh yang enak, jangan buru-buru kayak begitu. Kurang lebih para ulama tuh kalau ngelihat kita ibadah kepengennya cepet-cepet kayak begitu. Kenapa mau cepet-cepet gitu sih? Bukannya enak. Gitu, cuman kitanya kan kagak ngerasain enak ya, pengen buru-buru jadinya. Jadi teman-teman sekalian, beliau bacanya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Itu orang ngeliatin jamnya sambil cetek. Kok kayak kagak jalan-jalan tuh jam. Sampai 5 menit dapatlah 5.000. Gimana nak? Mau dilanjutin apa enggak? Udah Bib, kok aneh ya Bib ya? Ini yang salah apanya ya Bib ya? Ngeliatin ke jamnya orang lain, sekarang jam berapa sih? Bener ternyata. Ya Allah, berkahnya waktunya beda. Itu para ulama berkahnya waktunya beda. Karena waktunya mereka semuanya mereka ingin kerjakan semua amal ibadah, makanya sama Allah dikasih waktunya tuh jamnya jalannya tuh beda gitu. Buat mereka ini, khusus buat mereka ini. Teman-teman saya sekalian, makanya jangan heran kalau dengar Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Setiap hari ngatamin sekali. Kita kalau mau ngatamin Al-Quran sehari sekali kagak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Saya pernah soalnya gak ngapa-ngapain, saya gak sempet mandi, sempet makan, gak sempet ngapa baca Quran aja gitu, sehari hatam gitu. Jadi teman-teman sekalian, nah itu Imam Syafi'i menghatamkan Quran sehari sekali. Ngajar iya juga, sholat iya juga, belajar ilmu iya juga, gitu kan? Ketemu orang iya juga, khidmah iya juga, semua iya juga, nemuin tamu iya juga. Nah baca Qurannya kapan gitu? Hatam sehari sekali. Kapan tuh? Nah itu waktunya yang dikasih sama Allah, keberkahan dalam waktunya. Ilmu, ibadah, sama satunya lagi rahmat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, rahmat. Di atasnya akhlaknya dibuat sama semua orang baik. Bukan hanya itu, tapi memberi kepada orang lain, rahmatan lahum, rahmat terhadap mereka. Jadi kalau ada ulama nggak punya rahmat sama orang lain, bukan ulamanya Allah pasti. Ulamanya Allah pasti punya rahmat yang luar biasa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah sama Hubabah Maryam cerita tentang seorang anak yang sampai pingsan di depan kantin karena nggak makan 3 hari waktu di pesantren saya. Itu Hubabah Maryam nangisnya nggak berhenti berapa lama? Ya Allah, tiap ketemu ya Allah 5 gitu. Padahal saya udah ceritanya dari kapan tahu gitu. Subhanallah, ya Allah Halimah, kamu harus cari orang-orang yang seperti itu nak. Sampaiin salam saya, minta maaf sama mereka kalau saya bisa makan sementara ada orang nggak bisa makan. Nangis beliau. Tiap saya ceritain, udah berapa hari ceritain, tiap kali inget, tiap kali ngeliat saya, tiap kali nangis. Subhanallah, rahmatnya orang itu luar biasa. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini para ulama-ulamanya Allah, rahmat kepada umat tuh udah emang paling-paling. Karenanya mereka ketika memberi ilmu pun juga dengan rahmat.
Ilmunya bukan buat ngafir-ngafirin orang, jelek-jelekin orang, nggak ada. Rahmat dimiliki dengan ilmu. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok antara ulama Allah, antara ulamanya Allah dengan ulama dunia. Ulama dunia ilmunya dipakai buat nyalah-nyalahin orang. Kayaknya semua orang tuh pantasnya di neraka gitu. Sementara ulamanya Allah ilmunya dipakai untuk bawa semakin banyak orang menuju surganya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Imam Asy-Syafi'i didatengin orang. Imam mau nanya permasalahan nih. Iya, kata Imam Syafi'i gitu. Imam Nawawi ya, mohon maaf. Imam Nawawi datengin orang. Dia bilang, "Imam, saya mau nanya satu permasalahan." Ya silakan. Dosa membunuh itu bisa diampunin apa enggak? Katanya gitu. Dosa membunuh bisa diampunin apa enggak? Katanya Imam An-Nawawi, dosa membunuh diampunin Allah. Diampunin Allah. Semua dosa selagi pintu belum tertutup dengan kiamat, pintu tobat belum tertutup dengan kiamat, selagi nafas seseorang belum sampai di tenggorokan, semua dosa bisa diampunin sama Allah. Termasuk dosa membunuh? Iya, termasuk dosa membunuh. Baik Imam, terima kasih. Iya, pergi. Gak lama di majelis itu juga masih ada beberapa orang di situ yang sama. Datang orang lain lagi. Imam, dosanya membunuh itu diampuni Allah apa enggak? Enggak diampuni Allah. Kamu enggak baca firman Allah? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang membunuh, yang pertama tadi dikasih ayat juga. Yang pertama tadi dikasih ayat. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni dosa selain daripada itu selagi Ia menghendaki. Gitu, dikasih dalil. Si dalil yang jelas, benar emang. Dosa apapun selain daripada dosanya syirik diampunin sama Allah. Kan benar ada ayatnya tuh. Termasuk membunuh kan dalam selain daripada syirik ya, selain daripada mensekutukan Allah. Nih yang kedua, dia datang, dia bilang nggak ada, dosa membunuh nggak diampuni Allah. Begitu Imam, iya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Satu mukmin membunuh, fajaza'uhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Oh iya, baik Imam, makasih Imam, jalan. Muridnya kan pada bengong. Pertanyaan sama, kenapa jawaban bisa beda-beda nih? Apa sesuai mood? Kalau lagi kepengen jawab begitu-begitu, jawab begini-begini gitu. Sampai sama muridnya, ya Imam, ghayyar ijtihadah, engkau merubah pendapatmu. Katanya Imam Nawawi, enggak, kenapa? Itu tadi kita dengar ada pertanyaannya sama, tapi jawabanmu beda-beda. Katanya Imam Nawawi, dan ini ya, ini subhanallah rahmat nih terhadap umat. Dia bilang yang pertama datang, dia habis bunuh orang, sudah bunuh orang di masa dulunya. Di masa dulunya dia pernah bunuh orang. Kemudian dia datang ke sini bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, cuman dia nggak tahu apakah dosanya pantas diampuni oleh Allah apa enggak. Apakah dosanya diampuni sama Allah apa enggak? Maka aku katakan padanya bahwa semua dosa selagi engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena kasih sayang Allah kepadanya. Jadi dia jawab sebagai lisannya Allah, sebagai jawabannya Allah buat dia gitu. Dia bilang yang kedua tadi, niat lagi pegel kepengen bunuh orang. Cuman nih mau bunuh nih, kira-kira kalau habis itu taubat saya masih diampuni apa enggak sama Allah gitu. Ya datang ke Imam Nawawi, Imam, dosanya bunuh orang diampuni Allah apa enggak gitu. Enggak ada. Dia pun setelah mendengar itu mengurungkan niatnya buat bunuh orang, sehingga dia sekarang kembali dengan berniat untuk enggak mau bunuh orang. Kayak gitu. Itu ulamanya Allah, teman-teman saudaraku sekalian. Mereka tahu gitu, bukan main asal-asal jawab. Iya enggak? Coba pikirin kalau jawaban tersebut dibalik. Kebayang tuh, yang tadi ya Allah udah habis bunuh orang masa dulunya, Imam diampuni apa enggak? Enggak diampunin sama Allah. Kamu enggak dengar firman Allah, wa man qatala mu'minan. Oh ya Allah, ya udah dah kalau
Bisa begitu. Yang kedua, dia mau bunuh orang, begitu ya. Kemudian jawabannya, oh Allah ampunin semua dosa kecuali syirik. Jadi dah gue bunuh nih. Jadi pegel tadi dibunuh, gitu. Itu ulamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi lisannya Allah, menjadi penyampai firman-firman Allah kepada hamba-hambanya. Mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, mereka melihat dengan cahaya Allah. Dan itu bukan hanya mereka-mereka yang sudah dulu-dulu. Nih ulama-ulama yang masih ada dan mereka-mereka orang-orang yang mampu melihat dengan cahaya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam Al-Haddar, saya banyak mendampingi beliau sehingga saya banyak tahu gitu. Satu hari ada orang mengundang beliau untuk makan siang di rumahnya, buat majelis di rumahnya. Hubabah ngomong sama saya, Halimah nanti hari besok, dia bilang kita diundang di rumahnya si ini nih, kamu temenin saya. Marhaba Hubabah. Saya bilang iya. Udah saya aturin. Tahu-tahu suami saya pulang dia ngomong, gimana ya ini ya, ya Allah gimana ya. Saya bilang kenapa Kak? Dia bilang ada orang tuh kemarin ngundang Hubabah Maryam buat makan dan buat majlis di rumahnya, tapi setelah ngomong sama istrinya nggak mau. Karena istrinya belum habis melahirkan, punya anak kecil, repot kayaknya kalau mau buat majelis, repot apalagi kalau mau undang-undang orang buat makan di situ. Jadi dia tuh nggak mau, tapi istrinya bilang kalau misalnya cuman sore-sore ngeteh aja sih nggak apa-apa, karena kan nggak usah pakai ngundang orang, nggak keributannya, keiniannya tuh nggak terlalu banyak gitu, keruwetannya nggak terlalu banyak, persiapannya juga nggak terlalu harus gimana-gimana kan, cuman sekedar Hubabah aja gitu, bawa keluarga gitu. Terus saya bilang, terus gimana Kak? Ngomong sama Hubabahnya tuh gimana? Kita nih mau ngomong sama Hubabahnya gimana? Hubabah yang kemarin ngundang mau makan, mau majelis tuh nggak jadi Hubabah. Udah katanya mengundangnya ngeteh aja, kan nggak enak ya, nggak sopan kan? Coba gimana? Ibu-ibu kalau mau ngomong sama Hubabah gitu gimana? Hubabah kemarin kan saya mau ngundang makan, tapi sekarang nggak jadi nih Hubabah. Saya bilang ya ampun, iya ya Kak, gimana ya Kak cara ngomongnya? Coba deh kamu deh kalau bisa gitu, mau ngomong gitu, caranya gimana gitu Halimah yang halus gitu, yang Hubabahnya jadinya tetap enak gitu perasaannya sama orangnya. Pikir-pikir lah, saya bilang ya oke, saya pikirin lah di jalan nanti gimana nih kalau suasana enak nanti saya mau ngomongin. Begitu nyampe ketemu sama Hubabah gini, Halimah, tolong dong nak, bilangin sama yang kemarinan ngundang tuh, kita nggak mau makan di rumahnya, bilangin sama dia kita mau ngeteh aja sore, jangan undang sesiapa, keluarganya aja. Itu saya tuh sampai ya Allah, fa innahum yanzuruna bi'ainillah, mereka adalah orang-orang yang melihat dengan cahaya Allah, dengan cahaya Allah. Ya Allah, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Itu saya tuh kita nih orang-orang awam nih, katanya alim, ini awam apa alim? Awam aja dah. Kayaknya enak lah jadi orang awam. Kita nih orang awam nih, kalau udah ngadepin orang-orang alim kayak mereka ini ya, itu sampai yang bengong-bengong gitu. Kayaknya tuh sampai kamu nggak usah ngomong apa-apa, kita udah tahu, kita udah paham, kayak begitu gitu. Sampai aduh luar biasa, semua hal, banyak banget hal-hal yang seperti itu. Fa innahum yanzuruna bi'ainillah. Kenapa mereka yang duruna bi'ainillah? Rahmatan lil ibad, karena penuh rahmat terhadap siapapun. Jadi sekalian, Imam Malik, nah ini ada cerita menarik. Di zamannya Imam Malik, ada di satu kampung lain nih, bukan di kampungnya Imam Malik. Misalnya Imam Malik tinggalnya di Jakarta, nih orang Bekasi, gitu ya. Ada seorang meninggal dunia, seorang perempuan meninggal dunia zamannya Imam Malik di Bekasi nih, kampung sebelahnya Imam Malik ini.